Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channel Dua Sinar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ketika kita dalam masalah. Oke, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita pada video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Share video ini jika perlu kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak manfaatnya. Oke, baiklah teman-teman. Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan saya akan memberikan video yang berkaitan dengan bagaimana cara kita ketika sedang dalam masalah, ketika sedang menghadapi sesuatu masalah, baik itu masalahnya besar ataupun masalahnya kecil. Di sini saya hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi masalah. Semoga teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam masalah ataupun mungkin teman-teman yang tidak ada masalah, kemungkinan tips ini atau cara ini berguna ketika teman-teman sedang menghadapi masalah. Kalaupun sudah tidak ada masalah, tetapi pasti akan berguna untuk yang akan datang. Oke teman-teman, setiap manusia kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kecil maupun besar, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, yang namanya kita manusia ini pasti punya yang namanya masalah. Tak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ada masalah, tetapi tergantung masalahnya besar atau kecil, masalahnya di bidang apa, itu semua tergantung kepribadian kita masing-masing. Tetapi secara umum bahwa setiap manusia pasti tidak luput dari yang namanya masalah. Pasti manusia mengalami yang namanya masalah. Bahkan terkadang ada sebagian orang hidupnya penuh dengan masalah. Maka ini yang menjadi kendala kita. Tetapi di sini pembahasan kita adalah bukan seberapa besar, bukan siapa orangnya, bukan seberapa kecil masalah yang kita hadapi, tetapi yang menjadi pembahasan kita pada video ini adalah ketika kita sedang dalam masalah, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana cara berpikir kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka inilah yang akan kita bahas. Oke teman-teman, ketika kita sedang dalam masalah, terkadang ya teman-teman, mungkin kita akan kehilangan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Contohnya ketika misalnya kita sedang menghadapi suatu masalah, ya, kemungkinan akan ada yang berkurang dari diri kita. Contohnya adalah mungkin selera makan kita sudah berkurang, mungkin kita akan stres, mungkin kita akan susah tidur. Yang paling berbahaya di sini adalah bahkan ketika kita sedang dalam masalah ada yang bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang saya akan bagikan bagaimana cara kita ketika sedang dalam masalah, bagaimana menyikapinya, dan jangan sampai hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita, apalagi sampai bunuh diri. Bahwasanya kita mungkin tahu bahwa dosa bunuh diri tidak akan diampuni oleh Allah, maka untuk itu kita harus hindari secepat mungkin, sedini mungkin, kita harus punya pegangan. Oke teman-teman, bagaimana caranya ketika kita sedang dalam masalah? Ya, ada beberapa tips, ada beberapa cara. Yang ini pengalaman saya pribadi, yang ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ya, bagaimana cara kita ketika sedang dalam masalah. Oke, yang pertama adalah tetaplah berpikiran positif. Jadi ketika teman-teman atau kita semua sedang dalam masalah, hal yang mesti pertama kita lakukan adalah berpikiran positif. Meskipun ketika misalnya kita sedang dalam masalah tersebut atau masalah itu datang, kemungkinan hati kita, pikiran kita bakalan tergoncang, tapi tidak apa-apa. Kalau untuk pertama-tama tidak masalah. Tapi jangan sampai hati kita tergoncang berlarut-larut, jangan sampai hati kita tergoncang terus-terusan, karena ini akan mengganggu aktivitas kita, akan mengganggu mood kita, dan akan merusak diri kita. Jadi ketika misalnya teman-teman sedang dalam masalah, tapi kan tak bisa berpikiran positif untuk pertamanya. Oke, untuk pertamanya mungkin kita akan tergoncang. Tetapi teman-teman, di samping tergoncang tersebut, kita harus membuka pikiran kita harus membuka diri kita bahwa kita harus berpikiran positif.
Bagaimana caranya berpikiran positif di sini? Yang dimaksud berpikiran positif di sini adalah bahwasannya masalah itu datang bisa saya selesaikan. Pasti setiap masalah itu ada solusinya. Nah, itu yang pasti kita pikirkan dalam pikiran positif tersebut, bahwa kita pasti bisa melewati ini semua, bahwa pasti ada solusinya, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan tersebut pasti ada solusinya dalam hidup kita. Oke, jadi itu yang pertama adalah kita harus tetap berpikiran positif. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita ketika sedang dalam masalah? Yang kedua adalah introspeksi diri. Mengapa saya katakan introspeksi diri? Karena introspeksi diri di sini adalah mungkin sebelum kita mendapatkan masalah ada beberapa hal yang diri kita yang mungkin salah di mata Allah atau salah di mata manusia, maka kita harus lihat diri kita masing-masing. Kita harus lihat ketika kita sedang dalam masalah, yang mesti kita lakukan pertama adalah kita cerminkan diri kita. Mungkin selama ini kewajiban agama kita kurang, syariat agama kita tidak pedulikan, kita sering mengentengkan sholat kita mungkin bolong-bolong, atau bahkan kita meninggalkan sholat sama sekali. Maka ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena bisa jadi Allah datangkan masalah dalam hidup kita itu bisa jadi adalah untuk alarm, untuk peringatan kepada diri kita, bahwa mungkin selama ini kita sholatnya bolong, mungkin selama ini kita kurang memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kurang memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, orang-orang tidak mampu di sekitar kita. Makanya Allah berikan kita alarm dengan mendatangkan masalah. Jadi apa hikmah masalah yang Allah berikan kepada kita? Hikmahnya adalah supaya kita introspeksi diri. Kalau mungkin selama ini teman-teman kita sholat kita bolong-bolong, sholat kita jarang, zikir kita kurang, baca Quran kita setahun sekali atau bahkan tidak baca Quran, maka silahkan kita lihat diri kita. Silahkan kita introspeksi diri kita perbaiki itu semua itu. Itulah insya Allah dengan begitu kita akan bisa menghadapi masalah dengan baik. Ya, itu tip yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, setelah kita introspeksi diri kita, yang langkah selanjutnya adalah memperbaiki diri kita. Masalah yang datang pada diri kita tersebut, kalau teman-teman berpikiran positif, kalau teman-teman membuka pikiran kita semua bahwa masalah yang datang pada diri kita itu adalah supaya kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin amal ibadah kita kurang, kemudian bakti sosial kita kepada masyarakat kurang, kemudian apapun kondisi-kondisi kita mungkin ada yang kurang. Makanya dengan masalah tersebut Allah itu ingin kita memperbaiki diri kita. Mungkin selama ini sholatnya 5 waktu oke, full, tetapi sholat berjamaahnya mungkin kurang, masih sholat wajibnya masih di rumah. Maka kita perbaiki lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita memperbaiki diri. Jangan ketika kita datang masalah malah memperburuk diri kita. Makanya dengan Allah datangkan masalah kepada kita, itu Allah sedang ingin kita memperbaiki diri. Mungkin selama ini kita zikirnya kurang, maka tingkatkan zikirnya. Mungkin selama ini kita baca Qur'annya jarang, atau bahkan tidak baca Quran sama sekali, maka perbaiki bacaan Quran kita. Karena Al-Quran sangat penting dalam hidup kita, karena adalah panduan kita. Atau bahkan yang paling sadis lagi adalah kita tidak bisa baca Quran. Nah, ini sungguh luar biasa. Makanya ketika kita tidak bisa baca Quran, maka silahkan perbaiki bacaan Quran kita. Silahkan belajar baca Quran, karena tidak ada kata terlambat. Meskipun teman-teman sudah terlalu dewasa atau bahkan sudah tua, maka tidak ada kata terlambat di dalam belajar dan belajar sampai liang lahat kita yang terakhir. Jadi hikmah datangnya masalah dalam hidup kita adalah Allah itu ingin memperingatkan kita bahwa ada kekurangan-kekurangan diri kita, atau bahkan selama ini kita melupakan Allah, atau bahkan kita tidak pernah menghiraukan hak-hak Allah. Makanya Allah berikan kita alarm, berikan kita peringatan dengan datangnya masalah. Setelah kita memperbaiki diri, maka langkah selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadi ketika misalnya kita sudah beribadah, kita seandainya sudah introspeksi diri, maka langkah selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi yang paling mudah, kita buatlah doa kita sendiri. Jadi doa itu tergantung bahasa kita masing-masing. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah saya dengan masalah ini. Ya Allah berikanlah saya kebaikan dari masalah ini. Mungkin dengan datangnya masalah tersebut, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah.
Tidaklah sesuatu masalah datang kecuali Allah akan mengampuni dosa kita, kecuali Allah akan memberikan derajat yang tinggi di matanya. Makanya ketika masalah kita datang, kita harus selalu berpikiran positif. Kita harus selalu berpikiran positif bahwa masalah ini adalah salah satu cara Allah untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kepribadian kita. Makanya kita jangan pernah berputus asa, apalagi sampai bunuh diri. Jadi kita hindari, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Minta solusinya kepada Allah. Minta jalan keluarnya kepada Allah. Minta terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kenapa? Karena Allah tidak pernah bosan mendengar kita berbicara ya Allah, ya Allah. Bahkan sampai ribuan kali, bahkan sampai jutaan kali, bahkan setiap detik pun, kalau seandainya kita ucapkan ya Allah, ya Allah, Allah tidak akan pernah bosan. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau seandainya kita minta sekali, oke. Kita minta 2 kali mungkin oke. Kita minta 3 kali itu sudah mulai bosan. Itulah manusia. Tetapi Allah berbeda dengan makhluknya. Ketika manusia menggantungkan diri kepada Allah, ketika manusia mengadu kepada Allah, itulah hal yang Allah paling sukai. Jadi teman-teman, mengadu kepada Allah. Ketika teman-teman dalam masalah, ketika kita dalam masalah, langkah yang mesti kita lakukan mengadu kepada Allah. Bersujud kepada Allah, angkat tangan kita kepada Allah selesai solat atau doa-doa mustajab, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Teman-teman lebih mudah dan lebih gampang sesuai dengan bahasa teman-teman masing-masing. Kemudian tips yang selanjutnya, bagaimana cara kita ketika kita sedang dalam masalah. Setelah kita dalam menghadapi masalah, setelah kita berdoa, setelah kita bermohon, bersujud kepada Allah, langkah yang selanjutnya adalah kita harus selalu melihat ke depan bahwa sesanya apa kesalahan yang telah kita buat, apa kesalahan dosa-dosa yang telah kita buat selama ini sehingga masalah itu datang, atau kalau misalnya karena kelalaian kita terhadap sesuatu, maka yang akan datang itu akan dijadikan pelajaran. Karena kenapa? Karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Oke teman-teman, yang perlu kita garis bawah di sini adalah bahwasanya hikmah datangnya masalah kepada diri kita itu adalah bagi orang-orang yang beriman, masalah datang itu adalah sebagai ujian seperti anak sekolah untuk naik kelas di mata Allah, di derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sering melakukan dosa, yang sering mengabaikan hak Allah, ini adalah peringatan dari Allah, ini adalah alarm dari Allah bahwa Allah ingin kita kembali kepada Dia. Allah ingin kita mengadu kepadanya. Makanya untuk itu Allah berikan kita masalah. Terkadang kita lihat semakin tinggi tingkat keimanan seseorang itu, Allah akan semakin kuatkan cobaannya, ujiannya, masalahnya. Makanya jangan heran ketika kita misalnya sudah memperbaiki diri, ketika kita misalnya sudah taat kepada Allah, tetapi masalah kita semakin datang, maka itu adalah bentuk ujian Allah kepada kita agar kita naik kelas di sisinya. Kemudian teman-teman, yang perlu kita pahami adalah bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang Allah datangkan di dunia ini kecuali Allah berikan solusinya. Jadi jangan khawatir, tidak usah bingung, tidak usah stres, karena pasti ada solusinya. Dengan kuncinya teman-teman harus berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif teman-teman akan bisa mengendalikan emosi, akan bisa mengendalikan pikiran. Maka dengan pikiran kita dingin, insya Allah solusinya akan mudah kita temukan. Oke. Kemudian yang perlu kita pahami lagi teman-teman adalah bahwa masalah itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Ingatlah itu. Karena kan Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak akan diberikan ujian oleh Allah itu melebihi batas kemampuan kita. Jadi jangan pikir, oh saya tak sanggup menghadapi ini, saya tidak sanggup menghadapi masalah ini. Itu salah teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman mendapatkan masalah, kita mendapatkan masalah, itu lantaran Allah sudah tahu bahwa kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Jadi teman-teman harus berpikiran positif, bersujud kepada Allah, mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan yakinilah bahwa segala masalah yang kita hadapi itu bakalan ada hikmahnya yang akan datang. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap kendalikan pikiran kita, tetap kendalikan hati kita, dan ingatlah setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah. Masalah, kebahagiaan, sedih, duka itu adalah datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tips ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga
kita semua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini ada dalam diri kita. Semoga tips ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.